القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله ملك العلام وأشهد أن محمدا رسول الله سادة الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الهداية والإكرام. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلى الآية. Sadaqallahul azim. Pada Allah kita bersyukur di 20 Ramadan subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dengan asbab Ramadan Allah himpun kita dalam syurganya adalah syurga Ar-Rayyan. Amin. Salat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda bunda yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan, ini kira-kira suara saya jelas enggak? Kalau jelas alhamdulillah. Cuma seginilah kuatnya, tidak bisa kuat lagi. Kemarin ngisi nuzul Quran di daerah Kuntu Darussalam, Kota Intan, Ujung Batu, Rohul. Hujan lebat, habis itu nggak bisa bersuara saya. Inilah sisanya malam ini, subuh ini. Setelah izin saya nak tanya nih, Ibu Bapak, setelah 20 hari kita jalani, kira-kira andai kita nggak sahur, sanggup nggak puasa? Kalau hari pertama nggak sanggup, yakin saya. Volume kita nak beli buka puasa di pasar Lambung di minggu-minggu pertama semangat. Masuk di etape minggu ketiga sekarang ini lain rasanya. Kita beli nggak banyak lagi, betul kan? Yang kita belanjakan di pasar itu nggak banyak seperti awal-awal kita di Ramadan. Kenapa? Karena di dalam Ramadan hari demi hari perut kita, fisik kita diajarkan oleh Allah, inti itu cuma hanya sebatas segini, cuma ikan hanya sekian potong, cuma sambal hanya segelintir ini, cuma lebih daripada itu mencret. Makanya hati-hati baik-baik. Di minggu ketiga kita begini Ramadan, harus efektif menggunakan uang. Kalau selip kita seperti awal-awal Ramadan, maka pulang tarawih banyak makanan masuk ke tong sampah. Nggak boleh. Awal-awal Ramadan sampai di 20 ini, kita sudah terasa tubuh kita seberapa porsi yang menu itu yang kita santap. Sekarang ini batinnya haus nih. Batin kita nih haus nih sekarang nih. Dia masih agak kurang butuh lagi masalah minuman, agak kurang butuh lagi masalah makanan. Fisik kita yang minta haus untuk bangun tengah malam, rindu ke Allah itu dah mulai terasa.
Lidah ini dia dah nunggu supaya basah terus dengan zikrullah. Hati kita ni dah mulai rindu kita untuk ngapain? Untuk basah kita membaca ayat Al-Quran, untuk asyik di situ. Siapa yang mau? Tubuh kita yang minta. Ingin berlama-lama kita di masjid, siapa yang mau? Bukan nafsu, bukan ada ustadz yang nyuruh, juga bukan ustadz amat sehat. Inilah satu-satunya ustadz di dunia ini nggak pernah sakit, sehat terus. Bisa? Iya, seiring namanya nanti. Insya Allah, iya. Siapa yang nyuruh? Bukan yang lain. Memang badan kita mau minta itu. Nah, intiplah baik-baik ini. Tapi ingat, sepasih apapun kita baca Quran, ini mulai ini. Sekhusyuk apapun kita sholat, sebanyak apapun kita sedekah, awas, pintu keberkahan itu tertutup jika, inilah subuh ini kaji kita nih, ini dia. Ini nak kita buka nih, kita bongko nih Ustaz ya. Kitabnya nggak saya bawa, tapi paling tidak ya baik dengar kita nih. Kita jangan sampai terperangkap di 20 Ramadan subuh ini kita masuk yang tidak dapat keberkahan Allah Ramadan ini. Tertutup dia. Sebenarnya di situ ada pintunya 15, tapi tak mungkin 15 ini kita buka. Saya khawatir kalau 15 ini kita bentang semuanya sampai buka puasa kita di sini. Sanggup? Sanggup? Saya nggak sanggup, mengantuk kan ini. Paling 20 menit saya ada acara lagi di Pekanbaru, paling lambat jam 10 baru sampai di Pekan. Yuk kita tengok ini ya. Siapa yang tertutup barokah Allah? Kita tidak ingin kita termasuk di situ. Yang pertama, rumah tangga bercakap laki bini. Awas, mau Ramadan, mau luar Ramadan, Idul Fitri kah dia tak dapat berkah. Hati-hati Pak Ibu, jangan sampai ada nih perselisihan paham antara kita berumah tangga suami dengan istri. Rezeki itu dah di langit, dah turun dah ke bumi, udah nak turun masuk ke dalam rumah kita, tinggal mau jatuh dia ke dalam, terhalang di atas seng atap rumah kita. Karena isi di dalam itu kita berumah tangga, saling berkelahi, suami istri. Ini berpeluang nih sekarang nih. Apalagi sekarang nih minyak goreng langka, ditambah langka, paket habis, anak dah tamat nak melanjutkan sekolah. Dulu cepron, sekarang PHR namanya. Dulu gaji agak besar sikit, sekarang agak menciut sikit. Kebutuhan kita banyak, pemasukan agak sedikit terbatas. Tidak jarang ini menimbulkan ada yang tak sesuai di dalam roda kehidupan kita berumah tangga. Awas, tambah lagi nanti istri agak sedikit, karena Ramadan ini mudah kita tersinggung. Ramadan diambil dari kata ramdun, artinya panas, pembakaran. Jadi Ramadan adalah bulan pembakaran dosa. Makanya tak jarang kita waktu siang hari 10 pun dihidupkan AC mesti hangat. Yakin saya itu. Betul Bu? Apa yang panas tadi?
bukan suhu. Memang di dalam diri kita tuh yang hangat, Ustaz. Betul kan? Kita nih proses pembakaran. Kalau kita tidak hati-hati, setan akan mendampingi. Bagaimana supaya dia lunak aja, adem aja. Ayahanda, bunda, ibu, bapak, jaga tubuh kita ini, keluarga kita. Ayo jaga dia dengan jaddidul wudu. Tetap perbaharui wudu. Ustaz kami nggak sholat, misalnya nih udah selesai sholat duha, terkentut dia, ambil uduk balik, biar dia berwuduk dalam keadaan suci. Walaupun ibu pergi ke pasar, tapi pergi ke pasarnya dalam keadaan suci. Bapak kepingin pula ada nak beli baju koko misalnya, di mana tuh, di masjid. Berangkatlah ke sana tapi dalam keadaan kita suci, berwudu. Supaya apa nih? Ini nanti berangkat kita keluar rumah, balik ke rumah lagi adem. Adem, damai, tentram, wudu. Yang buat tidak terjaga emosi tadi ini, kita tidak memperbaharui wudu kita. Wudu itu bisa menyiram kalbu kita yang panas, emosi kita memuncak, amarah kita agak naik sepaning dikit. Ayo basahkan dia, redam dia dengan wudu. Nah, apabila terjadi percekcokan suami istri, seharusnya rezeki itu dah nak turun di dalam rumah kita, nak jadi turun. Selama itu kita berpuasa, maka katanya Ramadan mubarak, Ramadan penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu tak dapat kita apabila dalam rumah tangga kita saling berselisih paham dan saling berkelahi, saling cekcok kita dalam itu. Tak dapat. Satu dalam rumah tangga hati-hati. Yang kedua, pintu keberkahan ditutup Allah. Enggak dapat kita di situ. Enggak dapat kita. Yang kedua, apabila kita tak pandai bersyukur dan berterima kasih, tak pandai bersyukur kepada Allah, tak pandai berterima kasih kepada manusia. Siapa dia? Istri tak pandai berterima kasih kepada suami, anak tak pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati ini. Kepada Allah kita bersyukur, rahmat dan nikmat yang Allah berikan ini terkadang kalau kita renung-renung tak sebanding dengan amal soleh kita. Betul tak? Kira-kira amal kita yang kita buat nih dengan rahmat dan nikmat yang Allah kasih, kira-kira di Ramadan dari awal sampai subuh 20 ini sebanding gak dengan amaliyah kita ke Allah, dengan rahmat dan nikmat yang Allah kasih? Sebanding gak? Sebanding, Bu. Kita pergi ke Pekanbaru, ya, dalam keluarga, hampir aja tabrakan kita di tol. Siapa yang nolong? Habis itu paling-paling astagfirullah, paling-paling hanya sebatas itu, betul tak? Astagfirullahaladzim, kita takut cemas, kecepatan kita kurangi. Cukup di situ kata Allah? Belum. Apa yang kita buat? Amal soleh kita menebus keselamatan kita dari musibah sama sekali nol. Kita nggak sholat hajat rasa syukur ke Allah, kita nggak tingkatkan sholat sunat sebagai terima kasih kita dengannya. Ada setidaknya kita tebus itu
itu 1 juz atau 2 juz Al-Quran kita baca sebagai terima kasih kita ke Allah, ada tabuan? Nah, tanpa terasa ibu, ayahanda, pada saat ketika kita jalan terlepas sandal kita tadi itu, Allah masih melindungi kita. Apa? Terhindar dari terinjak paku. Tapi kita nggak sadar itu. Kita hanya bersyukur ke Allah, apa yang kita minta di hajat kita dikabulkan Allah. Tapi banyak yang kita terlupa, yang tidak kita minta Allah selamatkan. Terlepas sandal kita, tinggal kaki ayam, tapi kaki kita berjalan mesti diselamatkan Allah dari paku payung kecil. Andai terinjak paku payung kita tetanus tuh, Allah selamatkan mesti. Enggak syukur tuh. Apa yang kita buat dengan Allah? Salat tarawih kita mesti pilih-pilih rakaatnya. Itu anak berapa itu rakaatnya? 8. Tambah witir 3, alhamdulillah. Andai dibuat 20 sih, tanda aku dong. Mesti mikir-mikir salat berapa rakaat. Betul kan? Padahal kata Rasulullah, kullu rakaatin sab'imi'atin darajah. Setiap satu rakaat salat di salat tarawih, salat sunat malam Ramadan, qiyamul lail, itu Allah kasihkan sama kita 700 derajat setiap satu rakaat. Tapi kita selalu pilih-pilih rakaatnya berapa tuh? Tandaan lamu, ya kan? Apalagi ayatnya panjang. Sayyidina Utsman ibnu Affan, tahu ibu bapak, setiap satu rakaat salat witir itu sekali khatam Quran. Saya ulang. Sayyidina Utsman ibnu Affan, sahabat Rasul ketiga, khalifah yang ketiga, dia mengerjakan salat sunat witir selama bulan Ramadan. Satu rakaat salat witir sekali khatam Quran. Apa kita baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk kita tengok kita, bagaimana kita? Ustaz Ahmad sehat masih baru 2 lembar surah Al-Baqarah, udah menggigil badan kita, letih, lama Ustaz nih, nggak ruku-ruku. Sayyidina Utsman satu rakaat witir sekali khatam Quran. Syekh Sa'ad ibnu Zubair salat sunat duha, setiap selesai salat sunat duha 2 rakaat sekali khatam Quran. Kenapa mereka mampu? Karena menembus rahmat dan rezeki nikmat yang Allah kasih. Rasanya belum sebanding itu amal soleh kita. Maka mereka itu dalam solat mereka tidak jarang sekali khatam Quran. Sayyidina Utsman setiap satu rakaat witir sekali khatam Quran. Syekh Sa'ad ibn Zubair salat sunat duha 2 rakaat, begitu salam sekali khatam Quran. Kenapa mereka buat itu? Sebagai pelimpahan rasa syukur kepada Allah yang belum ada apa-apanya. Itu aja mereka buat, belum ada apa-apanya amal soleh ini. Kita, amal soleh kita nggak ada apa-apanya, itu pun malas. Yuk Pak Ibu, nah di sini nih, di sini dia. Andai kita kurang berterima kasih, kita kurang bersyukur ke Allah, maka pintu rezeki, pintu keberkahan ditutup Allah. Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan, keberkahannya ditutup Allah. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, ampunan Allah tertutup buat kita.
Yang ketiga, siapa dia? Hamba Allah yang tinggi hati. Seharusnya Ramadan ini mendidik kita tawadhu, rendah hati. Tapi dengan Ramadan ini masih ada yang tinggi hati. Allahu Akbar. Tinggi hati kita tertutup keberkahan Allah. Apalah buat kita tinggi hati. Ibu bapak, sholat ini mesti nampak, haji mesti nampak di pelupuk mata, zakat, infak, sedekah mesti nampak di pelupuk mata kita. Tapi Ramadan kita nggak tahu, orang yang puasa dengan tidak, kita tak tahu membedakannya. Makanya Ramadan adalah ibadah sir, ibadah rahasia yang kita tidak mampu menatap dengan mata kita, sehingga hati kita berkata-kata dia puasa atau tidak, nggak bisa diukur. Kenapa? Karena Ramadan, puasa adalah ibadah rahasia. Karena ibadah rahasia, dia terkait dengan yang di dalam nih. Apabila ada tinggi hati, seharusnya Ramadan membuat kita rendah hati, tunduk, lembut, tak kasar, tak sombong kita. Tapi dengan Ramadan kita dididik, ya apa? Bukan kita tak mampu beli. Hari ini pun bisa kita beli. Apa dia? Makanan sedap. Ikan tapah pun hari ini bisa kita beli dengan kemampuan kita, betul tak? Tapi begitu kita beli, ibu masak, boleh nggak kita makan siang? Nggak boleh. Bukan karena nggak ada duit. Itu artinya kemampuan kita kalah dengan aturan Allah. Untuk apa? Sama-sama kita makannya nanti. Waktu kapan? Waktu azan maghrib. Inilah ibadah Ramadan itu, kaya kita nggak bisa diukur itu. Tetapi Ramadan adalah ibadah sir, aturannya sama. Mulai start kita puasanya kita berniat pada saat waktu imsak, nanti buka puasanya pada saat berbuka puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya pada saat Ramadan ini kita diajarin supaya hati kita lunak. Waktu kapan? Nih, habis sholat subuh menjelang waktu isyraq. Waktu isyraqnya kita jam berapa, Ustaz? Jam 6:04. Menjelang 6:04 untuk dilunakkan hati kita, Rasul bilang, lafazkan lidahmu dengan kalimah hamdalah 100 kali. Nanti waktu mau buka puasa, makanan terhidang. 10 menit menjelang buka puasa, duduk sama-sama anak, istri, suami, keluarga semua, menantu, mertua kita semua kumpul di situ menghadapi makanan. 10 menit sebelum buka, baca alhamdulillah lagi 100 kali. Hatta ghurubis syamsi, pada saat ketika matahari terbenam di ufuk barat, 10 menit sebelum azan buka puasa, putar lagi hamdalah. Tadi kita ini matla'il fajar, menjelang terbit matahari, waktu isyraq suruk, baca hamdalah 100 kali. Ini lunakkan hati kita nih. Orang-orang yang tinggi hatinya, keberkahan ini tak dapat, Pak Ibu. Tidak dapat. Enggak dapat. Dah, 2. Yang ketiga, ayahanda bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang tertutup daripada keberkahan, qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Yang paling dahsyat, adik-beradik tak tegur sapa, ya Allah. Ya Ustaz,
Masalah yang lain tak saudara, tapi masalah piti ke piti tak ada saudara. Betul Pak Haji? Masalah piti ini, masalah piti tak ada saudara ada. Rupanya orang hitung bisnis semua nih. Bahaya nih Pak Ibu. Adik beradik tak tegur sapa, bahaya. Apalagi dengan saudara kita, tetangga sebelah, dengan kawan kaum. Ya Rab, jangan qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan mendapat keberkahan, terutama di bulan Ramadan ini tak dapat dia Pak Ibu. Yarfa'ullahu rahmatan minal qulub, yarfa'ullahu barakatan minas sama'i wal ard. Diangkat Allah, dicabut Allah keberkatan itu di langit dan di bumi, tak dapat kita. Mu'allakum bainas sama'i wal ard, mengawang-awang di antara langit dan bumi. Disebabkan kenapa? Sifat kita yang membuat menutup keberkahan itu tak dapat buat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terakhir, siapa mereka yang tertutup keberkahan itu? Dari tak bisa kita 15, 5 aja. Siapa dia? Yang durhaka kepada kedua orang tua. Uququl walidain, orang-orang yang durhaka dengan orang tua. Pak Ibu, di saat ayah emak kita sehat, kita kasihkan makanan yang sedap-sedap. Di saat mereka sehat, sulangkan makanan, suapkan makanan. Bapak pernah nyulangkan makanan waktu makan bubur, buka puasa, kita sulangkan makanan ayah kita? Pernah? Pernah? Kapan? Belum nikah? Kenapa belum nikah sekarang nggak mau lagi? Udah meninggal. Kalau udah meninggal, yang masih hidup ada nggak? Tapi masih sehat. Ada. Nah, didik ini anak kita nih. Saya nak tanya nih. Waktu kita nak menjelang buka puasa, lalu azan, habis itu kita doa, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Kan minum tuh buka puasa kita. Lalu ada anak di antara anak kita nih, tengoknya kolak, disulangkan makanan kolak tadi, disendokkan ke mulut bapak. Apa perasaan bapak? Apa perasaannya? Bukan itu, kalau dia nikmat belum terwakili itu dengan lidah ya Ustaz ya. Enggak terwakili itu. Karena nikmatnya bukan di sini, nikmatnya ini melambung tinggi. Andai ibu, adik suapkan ya, lotek mama, disendokkan lotek tadi ke mulut ibu. Kira-kira lah apa perasaan ibu? Ayo, yuk jawab yuk. Apa perasaannya? Sama nggak dengan anak-anak ibu yang lain? Nggak sama. Kalau begitu, di saat disulangin makanan, walau cuma sesendok, ada yang istimewa kita rasakan. Betul? Nah, balik kita nanya nih, kenapa dulu nggak kita buat dengan emak dan ayah kita? Kalau renung kita ke situ, maka sebelum Ramadan kita berbuka, meniti air mata ya Allah. Itu saya katakan tadi, andai ada anak kita begitu buka puasa kita, ada yang nyulangkan sesendok, saya yakin menitis air mata kita. Kok gitu Ustaz? Karena saya pernah ada anak saya yang dia hafizah Quran, hafal Quran. Pada saat ketika buka puasa, yang ini nyebut di pondok nih, begitu buka puasa dia sulangkan sesendok aja, nangis saya.
sekali. Yang nyuruh nggak ada. Udah, kita nggak minta, tapi kita butuh sekali. Yang kita rasakan, begitulah perhatian dia dengan kita. Kita nggak ada cakap, kita nggak nyuruh, kita nggak ngajarin, tapi secara respect di situ Allahu Akbar, nitis air mata. Saat itu, kira-kira ada nggak doa yang buruk-buruk? Ayo. Waktu disulangin kita makanan sesendok, waktu itu ada nggak terlintas doa kita buruk dengan anak kita? Ada nggak? Doa apa? Yang baik-baik ini semuanya, betul tak? Ini yang kata Rasulullah, enggak pun kita ngangkat tangan kita doa, lintas hati aja terbetik, Allah akan ijabah doa ini. Allah akan ijabah. Di sini udah santunan anak yatim udah disalurin belum? Kapan? Waktu menyantuni anak yatim, disapu kepala mereka. Kita berikan sesuatu ke anak yatim, kita sapu kepala. Waktu itu pintu langit tersingkap. Waktu itulah Pak Ibu, gak perlu kita angkat tangan kita doa, terlintas dalam hati ketika disapu kepala anak yatim. Lintasan hati minta ke Allah, karena pintu langit tersingkap itu, pintu kerahmatan langit dibuka oleh Allah. Mintalah kita ke Allah lewat dalam hati. Ketika kita santuni anak yatim, kita sapu kepala mereka, cukup dalam hati. Sekarang saya tanya, andai itu yang dibuka Allah, ibu bapak minta apa? Ayo, bapak minta apa Pak Haji? Minta istri baru, jangan. Ayo. Apa Pak Haji? Sehat selalu. Kalau sehat selalu, pusat sehat nanti akan datang. Ayo. Biar dibekam dia dulu. Kena bekam nanti Pak Haji semasa sehat. Kalau minta sehat, ayo ibu minta apa ibu? Dunia akhirat. Betul lah. Jarang sekali minta begitu. Minta hidayah boleh. Yang lain ridho. Nanti datang ridho Irama nanti. Ya Allah, berikan aku ridho. Datang ridho Irama dari Jakarta, anak Roma Irama. Ayo. Minta apa? Masuk surga. Oh, kecil sekali itu. Jangan minta yang kecil-kecil. Minta apa? Berjumpa dengan Allah boleh. Itu ibu minta apa? Ini bapak-bapak saya dengar. Ibu minta apa? Ayo. Minta THR. Janganlah. Jangan. Kalau nanti ibu minta THR, nanti yang dapat HRT. Kita minta tunjangan hari raya, yang dapat HRT. Hari raya kena tunjang. Apa dia? Karena ibu masak sop tunjang. Jadi kena hari raya, kena tunjang. Oh ibu, ayo minta apa bu? Ayo. Ya besar-besar yang mintanya. Ayo. Minta apa? Berkah. Cukup. Berkah cukup nak. Minyak goreng langka, cukup berkah. Ayo. Pergi nanti kita ke kampung, solar rupanya ngantri. Ayo, cukup tuh. Ayo. Beli emas, datang Mas Paijo nanti. Ayo. Apa Pak Haji? Husnul khotimah. Baik, gak apa-apa. Tapi ini minta satu aja dia nih. Begitu pintu langit terbuka, kita sapu kepala anak yatim, kita nyantuni. Maka saya harapkan besok ketika santunan anak yatim, jangan ada jamaah yang tidak hadir. Karena yang menyapu itu hanya perwakilan saja. Ketika kita menyaksikan itu, selipkan doa dalam hati, kita juga diijabah Allah doa kita.
Maka satu yang saya tanya, minta apa? Hah? Ayo. Boleh saya ajari nak? Kalau minta rezeki itu kecil. Kalau minta sehat itu kecil. Kecil sekali. Minta surga kecil. Minta yang besar-besar. Tapi segelintir kalimat. Tapi besar dia. Itu mau. Begitu kita sapu kepala anak yatim, kalau besok dia kita hadir, sebagian yang menyapu, kita nengok, itu tersingkap pintu langit rahmat Allah, dibuka oleh Allah, doa kita diijabah Allah. Minta ke Allah, ya, lintaskan dalam hati. Satu untuk dunia, satu untuk akhirat. Untuk dunia, ya Allah, cukupkan segala urusan duniaku. Usah banyak, minta satu aja, cukupkan segala urusan duniaku. Itu sekali pinta itu rezekinya, oke, sehatnya, oke, lapangnya, oke, rezeki berlimpah, oke, cita-cita, oke, selamat, oke, masuk semua dalam tuh. Ya Allah, cukupkan segala urusan dunia. Allah jauhkan kita dari hutang piutang, Allah jauhkan kita dari fitnah dan musibah. Dijauhkan Allah sekali minta tuh. Satu ya. Baru yang kedua tadi itu, ya Allah, akhirkan hayatku dengan husnul khatimah. Tapi bukan dengan mulut mintanya, cukup dengan lintasan hati. Oke Pak Ibu yang berbahagia, jam 6:13. Yuk kita tutup dia dengan membaca Alhamdulillah 100 kali. Nanti menjelang buka puasa 10 menit, kumpul keluarga berhadapan dengan dalam hidangan, baca lagi hamdalah setiap hari buat. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita mati. Mulai hari ini, ayo putar, ikuti. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung nuri, burung dara, itu nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.